Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Fatimah dengan NIM 23020005. Di video ini saya akan menjelaskan tentang terjemahan, tafsir, dan takwil. Yang pertama, pengertian terjemahan. Terjemahan berasal dari bahasa Arab yang artinya salinan dari suatu bahasa ke bahasa lain, atau berarti pengganti, menyalin, dan memindahkan kalimat dari suatu bahasa ke bahasa lain. Kata terjemah yang dalam bahasa Indonesianya biasa kita sebut doan terjemah. Secara etimologi mempunyai beberapa arti. A. Menyampaikan suatu ungkapan pada orang yang tidak tahu. B. Menafsirkan sebuah ucapan dengan ungkapan dari bahasa yang sama. C. Menafsirkan ungkapan dengan bahasa lain. D. Memindah atau mengganti suatu ungkapan dalam suatu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Secara perkembangan terjemah. Sebelum berkembangnya bahasa Eropa modern, yang berkembang di Eropa adalah bahasa Latin. Oleh karena itu, terjemah Al-Quran dimulai ke dalam bahasa Latin. Terjemahan itu dilakukan oleh keperluan biara Chulugi, kira-kira tahun 1135. Profesor W. Montgomery Watt dalam bukunya Bell's Introduction to the Quran atau Islamic Surveys 8 menyebutkan bahwa pertanda dimulainya perhatian Barat terhadap terhadap studi Islam adalah dengan kunjungan Walter de Fabres Abbot of Cologne ke Toledo. Pada abad ke-12, di antara usahanya adalah menerbitkan serial keilmuan untuk menandingi kegiatan intelektual Islam saat itu, terutama di Andalus. Sebagai bagian dari kegiatan tersebut adalah terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin yang dilakukan oleh Robert of Caton atau Robertus Rhatensis dan selesai pada Juli 1143. C. Macam-macam terjemahan. Terjemahan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, terjemahan harfiah atau terjemahan lafziah. Pengertian terjemahan harfiah adalah memindahkan atau suatu isi ungkapan dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan mempertahankan bentuk atau urutan kata-kata dan susunan kalimat aslinya, atau mengalihkan lafaz-lafaz dari satu bahasa ke dalam lafaz yang serupa dari bahasa lain sedemikian rupa sehingga susunan dan tertib bahasa kedua sesuai dengan susunan dan tertib bahasa pertama. Yang kedua yaitu terjemahan tafsiriyah atau terjemahan maknawiyah. Sedangkan terjemahan tafsiriyah adalah menerangkan sebuah kalimat dan menjelaskan artinya dengan bahasa yang berbeda tanpa mempertahankan susunan dan urutan teks aslinya, dan juga tidak mempertahankan semua makna yang terkandung dalam kalimat aslinya yang diterjemah. Dalam menerjemahkan Al-Quran hendaknya mencakup syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, penerjemah hendaknya mengetahui dua bahasa, yaitu bahasa asli dan bahasa terjemah. Yang kedua, mendalami dan menguasai uslub dan keistimewaan bahasa yang diterjemahkan. Yang ketiga, hendaknya syigat atau bentuk terjemahan itu benar, dan apabila dituangkan kembali ke dalam bahasa aslinya tidak terdapat kesalahan. Yang keempat yaitu terjemahan itu harus dapat mewakili semua arti dan maksud bahasa asli dengan ungkapan dan sempurna. Pengertian tafsir. Tafsir ialah dari ilmu-ilmu syariat yang paling mulia dan paling tinggi. Ia adalah ilmu yang paling mulia sebagai judul, tujuan, dan kebutuhan. Karena judul pembicaraan ialah kalam atau wahyu Allah Subhanahu wa taala yang jadi sumber segala hikmah dan sumber segala keutamaan. Secara etimologi, kata tafsir diambil dari kata fassara yafassiru tafsira yang berarti
keterangan atau uraian. Jurnalis. Sedangkan menurut terminologi tafsir ialah menyingkapkan maksud dari lafaz-lafaz yang sulit dan bias, juga didefinisikan semacam ilmu yang membahas cara mengucapkan lafal Al-Quran dan kandungannya, hukumnya yang berkenaan dengan perorangan dan kemasyarakatan, dan pengertian yang dilingkup oleh susunan lafalnya dalam Al-Quran. Dikatakan, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar, yang paling baik penjelasannya. Secara perkembangan tafsir, menurut sunnah Allah mengutus rasul-rasulnya itu dengan bahasa kaumnya sendiri supaya pembicara mantap antara kedua belah pihak. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya dia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka itu. Quran Surah Ibrahim ayat 14. Kitab yang diturunkan itu adalah dengan bahasa Nabi dan kaumnya. Bahasa Muhammad sehari-hari adalah bahasa Arab. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Dengan demikian, makna kata-kata diucapkan Nabi adalah mahkum. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berarti, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Lafaz-lafaz Al-Quran itu adalah lafaz Arab. Bentuk arti Al-Quran itu sesuai dengan bentuk arti di kalangan orang Arab. Macam-macam tafsir. Macam-macam tafsir terbagi menjadi dua, yaitu macam-macam tafsir berdasarkan sumbernya, yaitu tafsir bil al-mansur, tafsir bi ar-rayai, dan tafsir al-isyari. Dua, macam-macam tafsir berdasarkan metodenya, yaitu metode tafsir tahlili, metode tafsir ijmali, metode muqarran, dan metode madlui. Selanjutnya pengertian takwil dan pembagiannya. Takwil menurut lugat adalah kembali ke asal, diambil dari kata awalu yu'awilu takwilan. Takwil dalam istilah mempunyai dua pengertian. Pertama, takwil mentakwilkan kalam atau kata-kata, sesuatu makna yang kepadanya memulakan atau pembicara orang pertama. Ringkasnya, pengertian takwil dalam penggunaan istilah adalah suatu usaha untuk memahami lafaz-lafaz atau ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan memahami arti atau maksud sebagai kandungan dari lafaz itu. Dan kata lain, takwil berarti mengartikan bahkan penggunaan secara masyhur kadang-kadang diidentikan dengan tafsir. Jadi sekian penjelasan saya tentang makalah ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.